Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah al-Ma'ani bi hadzal kitab di Muhammad Abdul Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang salat pada subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, kesempatan serta kemauan untuk dapat berhadir di dalam Masjid Agung Al-Huda ini dalam rangka melaksanakan sholat pada subuh secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, insyaallah nantinya sampai memasuki waktu sholat sunnah insyaallah. Kemudian sholat bertasalam adalah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita sambung pengajian kita yakni masih tentang masalah hukum orang yang meninggalkan sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu tarki sholati min akbaril kabair. Hukum meninggalkan sholat, yakni sholat fardu 5 kali di dalam satu hari satu malam, itu termasuk min akbaril kabair, termasuk sepaling besar di antara dosa-dosa yang besar. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ini Allah fardukan atas kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak Allah fardukan kepada para rasul ataupun umat-umat sebelumnya. Dan juga sholat 5 waktu ini kunci daripada segala amal ibadah kita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan, ahbatallahu amalahu." Siapa saja yang meninggalkan sholat muta'ammidan, hal keadaannya bersengaja. Arti bersengaja, tidak ada udzur syar'i untuk meninggalkan sholat tersebut. Ahbatallahu amalahu, maka Allah akan meruntuhkan, Allah akan menghilangkan amal-amal ibadah yang lainnya. Jadi artinya sholat fardu ini, sholat 5 waktu ini kunci segala amal ibadah. Yang artinya kalau ibadah sholatnya tidak diterima Allah, maka ibadah-ibadah lainnya juga tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis surah lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah." Yang pertama kali dihisab atau diperiksa
tentang masalah amal ibadah seorang hamba pada hari kiamat nanti. As-shalah yaitu tentang sholat 5 waktunya. Wa in wujidat tamatan qubilat wasairu amali. Apabila sholatnya diperiksa ternyata tamatan sempurna. Arti sempurna Bapak Ibu betul menurut syariat agama dan juga ketika melaksanakan sholatnya dalam keadaan khusyuk. Qubilat wasairu amali, maka akan diterima ibadah sholatnya, wasairu amali, dan akan diterima ibadah-ibadah yang lainnya. Sebaliknya wa in wujidat naqisatan uddat wasairu amali. Dan apabila sholatnya diperiksa naqisatan. Naqisatan pertama barangkali tidak melaksanakan. Naqisatan termasuk juga orang yang melaksanakan tapi tidak sesuai dengan syariat dan hakikat. Kalau istilah kita Bapak Ibu sholat tapi tidak diilmui. Ruddat wasairu amali, maka akan ditolak ibadah sholatnya dan akan ditolak ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, jadi sholat adalah kunci daripada segala amal ibadah yang lain. Kemudian kata Rasulullah, wa bari'at minhu zimmatullah hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla taubatan. Jadi siapa yang meninggalkan sholat dan keadaan bersengaja, maka Allah menghilangkan amal-amal ibadah yang lainnya, artinya tidak diterima. Dan Allah berlepas perlindungan Allah kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti bertobat Bapak Ibu tentunya kalau ibadah salat yang pernah kita tinggalkan maka wajib dibayar qadaan. Di mana dikatakan kalau kita berbuat dosa setelah itu kita bertobat dan tobat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat daripada segala dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak berdosa. Bahkan diceritakan Bapak Ibu di dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabi Adam pernah melakukan suatu kesalahan dan iblis laknatullah juga melakukan kesalahan. Artinya kalau diibaratkan sama-sama satu kesalahan, cuma yang bedanya Nabi Adam bertobat dan tobatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iblis laknatullah tidak ada keinginan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan sa'ida Adamu alaihi salam bi khamsati asya. Nabi Adam melakukan kesalahan tapi dia masih termasuk orang yang beruntung dengan sebab 5 perkara. Yang pertama, aqarra bizambi. Nabi Adam mengakui atas kesalahan kelalaian yang ia lakukan. Yang kedua, wa nadima alaihi, dan Nabi Adam menyesal atas perbuatan yang ia lakukan. Jadi kunci pertama itu mengakui daripada kesalahan yang ia lakukan. Kalau sudah seseorang mau mengakui kesalahannya, insya Allah akan timbul penyesalan. Yang ketiga, wala manafsahu, Nabi Adam mencela atas dirinya. Kalau bahasa kita Bapak Ibu, ini kenapa saya sampai terkerjakan seperti ini? Artinya menyesali.
Bahkan diceritakan setelah Nabi Adam diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, la yarfa'u rasahu salasami'ati sanah. Nabi Adam tidak berani mengangkatkan kepalanya karena saking malunya berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Salasami'ati sanah, selama 300 tahun. Ini orang yang menyesal, Bapak Ibu. Malu atas melakukan perbuatan yang telah ia lakukan. Satu kesalahan, Nabi Adam tidak berani mengangkatkan kepala, menadahkan kepalanya selama 300 tahun. Kalau zaman kita sekarang ini lain, Bapak Ibu. Coba kita lihat di televisi, di media-media sosial, itu orang yang keluar dari kantor KPK itu pakai baju kuning, bukannya malu, kadang-kadang mendadah kayak selebriti. Kalau bahasa kita, putus urat malunya sudah. Kenapa? Karena saking banyaknya kesalahan yang tidak diiringi dengan istighfar ataupun tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Adam ketika turun 300 tahun tidak berani mengangkat kepala. Dan dikatakan menangis selama 200 tahun. Bisa kada banyu mata lagi. Kalau orang yang nangis masih ada banyu mata, itu belum lawas nangis lagi. Dan Nabi Adam tidak makan, tidak minum selama 40 tahun. Nah, kenapa? Karena dia menyesal, sedih atas kelakuan kenapa ia kerjakan pekerjaan tersebut. So, makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang sedih, apapun masalahnya, masalah usaha, masalah anak dan sebagainya, sedih. Pada ketika sedih itu, mesti orang tersebut tidak akan enak makan dan tidak akan enak minum. Nah, jadi kalau ada orang yang sedih, tapi ketika disorongi, gencang makannya, didustainya. Kalau orang sedih pasti itu akan berefek, tidak akan enak makan, minum, bahkan tidak akan enak tidur. Nah, jadi Nabi Adam yang ketiga, dia dapat keberuntungan setelah melakukan kesalahan, wala manafsam, dia mencela atas dirinya. Kemudian yang keempat, wa asra'a bitaubah. Nabi Adam bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi Adam terjerumus melakukan perbuatan kesalahan tersebut pada ketika waktu asar. Dan diterima taubatnya Nabi Adam itu ketika waktu maghrib. Yang artinya Nabi Adam bersegera bertobat kepada Allah atas kesalahan kekhilafan yang telah ia lakukan. Yang kelima, walam yaqnut min rahmatillah. Nabi Adam tidak putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, kalau Allah sudah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, itu mudah saja bagi Allah untuk memberikan ampun dan maaf. Nah, tapi catatan dosa kesalahannya kepada Allah. Tapi kalau dosa dan kesalahan kita kepada sesama manusia, Allah belum dapat memberikan maaf selama kita belum minta maaf kepada orang yang kita pernah berbuat salah. Makanya berhati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita rajin sholat tapi kita sering menzolimi orang. Karena kan hamba yang soleh itu, hamba yang soleh adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta baik hubungannya sesama makhluk Allah. Itu orang yang soleh. Jadi kalau ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin ke majelis ta'lim, tapi kada baik hubungannya dengan keluarga, tidak baik hubungan dengan tetangga,
tidak baik hubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu tidak termasuk hamba Allah yang soleh. Atau sebaliknya, ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, kesimpulan ibadahnya banyak. Atau sebaliknya, ada orang yang rajin bersedekah, suka membantu orang lain, baik kepada makhluk Allah, tapi tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa. Ini juga bukan hamba Allah yang soleh. Di hamba Allah yang soleh adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta baik hubungannya sesama kepada makhluk. Itu makanya Bapak Ibu pernah Rasulullah mengingatkan, Rasulullah, tahukah kalian orang yang bangkrut, orang yang muflis? Karena pikiran sahabat ini, orang yang bangkrut itu masalah dunia. Jadi dijawab oleh sahabat, orang yang bangkrut, orang yang muflis adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya dirham atau tidak punya uang. Tapi yang dimaksud Rasulullah bukan yang demikian. Kata Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah ketika hidup di dunia dia banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia meninggal dunia, ini banyak sangkut pautnya dengan makhluk Allah, menzalimi makhluk Allah yang lain. Artinya ketika orang itu meninggal dunia, banyak membawa pahala ibadah sholatnya. Ketika meninggal dunia, banyak membawa pahala ibadah puasanya. Ketika meninggal dunia, banyak membawa pahala sedekah, infak, dan lain sebagainya. Tapi ketika di akhirat nanti, karena banyak menzalimi orang lain, maka pahala-pahala sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, itu akan diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi ketika di dunia. Andai kata pahala ibadahnya habis, tapi masih ada lagi orang-orang yang dizalimi yang belum dapat diberikan pahalanya, tapi pahala habis. Maka dosa orang yang kita zalimi di dunia akan ditimpakan kepada orang tersebut. Na'udzubillah. Nah, ini orang yang betul-betul bangkrut. Kalau berdagang, Bapak Ibu, istilahnya, kalau berdagang jualannya kada laku, duitnya kada terkumpul, barangnya masih ada, itu lagi bangkrut. Ini sudah duitnya kada ada, barangnya kada ada, ini bangkrut. Ada yang parah lagi, dagangannya habis, duitnya kada ada, hutang betuyuk. Nah, ini yang parah nih. Jadi kalau diibaratkan yang cerita Rasulullah tadi, amal ibadahnya sudah habis diberikan orang, dan dosa orang yang ia zalimi masih ada, ditimpakan kepada orang tersebut. Nah, jadi usahakan Bapak Ibu ingat-ingat apa sangkut paut kita kepada sama makhluk Allah. Jangan kita mencari siapa yang salah duluan. Kalau masing-masing mencari kesalahan orang, ini tidak akan selesai. Makanya kuncinya tadi, aqarra bizambi, mengakui atas kesalahan kita. Ini kunci sekali Bapak Ibu. Kalau sudah mau mengakui kesalahan, insya Allah akan ada timbul penyesalan, kemudian mau bertobat, dan tidak putus asa atas kesalahannya untuk meminta ampun dan maaf. Jadi bagaimana andai kata kita ingat bahari menzalimi orang, apakah kita menzalimi hartanya, apakah fisik lain sebagainya. Ternyata ketika kita bertobat, kita mau mencari orang yang pernah kita zalimi, ternyata tidak ketemu lagi. Barangkali sudah meninggal dunia, dan anak keluarga entah di mana tidak diketemukan. Ini satu-satunya masih ada usaha kita, yakni kita dengan mendoakan, beristighfar, dan mendoakan orang yang pernah kita zalimi. Makanya bagus Bapak Ibu ketika berdoa dimasukkan walizawil huquqi alaina.
dan ampunilah dosa orang yang ada haknya kepada kamu. Yang artinya ada haknya kita menzalimi belum terselesaikan. Ampuni mereka juga ya Allah. Itulah salah satunya, usahakan juga itu setiap setelah sholat 5 waktu. Itulah satu-satunya. Kemudian sebaliknya, wasaqya iblisu bi khamsati asya. Iblis melakukan satu kesalahan, tidak mau tunduk atas perintah Allah untuk tunduk kepada Nabi Adam. Maka iblis menjadi laknatullah. Kenapa? Juga dengan sebab 5 perkara. Ini kebalikannya. Yang pertama, iblis laknatullah setelah melakukan kesalahan itu lam yuqirra bizambi. Iblis tidak mengakui itu suatu kesalahan. Ini sifat sombongnya Pak keluar. Nah, memang iblis laknatullah itu ahli ibadah, bahkan orang alim. Maka sampai dikategorikan kalau kita sekarang ini penasehat para malaikat. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu. Bukan berarti suatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu menjadi suatu kebaikan, belum tentu. Barangkali kita diberikan Allah kelebihan harta, dengan sebab harta itu kita sombong. Sebab harta kita menzalimi orang lain, maka harta itu bukan suatu nikmat, justru itu adalah azab yang tertunda dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, untuk mengetahui rezeki anugerah yang Allah berikan itu, apakah itu betul-betul nikmat dunia sampai akhirat, atau jangan-jangan hanya nikmat di dunia tapi menjadi azab di dunia, di akhirat nanti. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa inna ma dzalika minhu istidraj." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu." Apabila engkau melihat seseorang yang Allah berikan apapun yang ia sukai, wa huwa muqimun 'ala ma'siyati, padahal orang tersebut berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu Bapak Ibu tidak melaksanakan perintah kewajiban, maksiat. Atau sebaliknya kita melanggar larangan, itu maksiat. Jadi kalau ada orang yang terus diberikan Allah seolah-olah apa yang dia inginkan di dunia ini tercapai, seolah-olah terus diberikan Allah, padahal dia berbuat maksiat. Misal masalah harta, ada orang tuh ketika berdagang, dagangannya laris, apapun dibukanya. Itu makanya kata orang kalau memang garis tangannya hanya sugih, apanya jadi jual laku. Tapi kalau memang nasib garis tangannya karena masukih, nampaknya aja dijual meleset. Ada juga Bapak Ibu orang yang ditakdirkan naik rezekinya barangkali dari umur 20 misalnya sampai 50 tahun. Ini apa aja dijualnya laku, buka kabunnya lambat, mencalek dan sebagainya gol. Tapi giliran 50 tahun ini ada masanya. Berdagangnya sudah kurang laris lagi. Apa yang diusahakan gagal terus. Ini dirasakan Bapak Ibu. Barangkali ini sudah kode, jangan dipaksakan lagi. Itu menandakan barangkali rezeki kita sudah mulai menurun. Karena kan ada mengatakan istilah setiap masa ada orang. Dan setiap orang ada masa jayanya. Jangan dikarasi lagi. Kalau memang udah dirasakan meleset terus, istirahat jadi ada jadi ibadah aja lagi. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, masalah dunia aja pemerintah sudah menentukan umur 60 pensiun. Mohon maaf yang ada pensiun nih. Artinya kadang mampu lagi berpikir bekerja dengan baik, itu masalah dunia sudah diistirahatkan. Tapi mohon maaf setelah pensiun ada yang berhemat lagi. Waktu kada pensiun kada buka usaha.
Setelah pensiun macam-macam usaha, buka ini, buka ini, buka ini. Jadi sebenarnya sudah kode itu dunia aja, apalagi akhirat. Kalau akhirat Bapak Ibu batasnya adalah 40 tahun. Kalau kita mencari masalah dunia, ini diibaratkan ini patokannya kepada sholat 5 waktu. 5 waktu ini diibaratkan ibu jari ini sholat subuh. Jari telunjuk ibaratnya sholat duhur. Jari tengah adalah sholat asar. Jari manis sholat maghrib. Dan jari kelingking sholat isya. Ini mengisyaratkan ini waktu kita untuk ibadah mencari dunia. Coba lihat Bapak Ibu dari jari telunjuk sholat duhur. Sholat duhur ke asar tidak jauh, ini tidak putus waktunya. Habis waktu duhur otomatis masuk waktu asar. Waktu asar ke maghrib tidak jauh, kurang lebih 2 jam atau 2 jam setengah. Habis waktu asar otomatis masuk waktu maghrib. Maghrib ke isya tidak jauh. Habis waktu maghrib otomatis masuk waktu isya. Sholat isya ke subuh jauh jaraknya. Tapi walaupun jauh, waktunya juga tidak putus. Habis waktu isya otomatis masuk waktu subuh. Waktu subuh ke zuhur, yang agak sedang jauhnya, kurang lebih 6 jam. Habis waktu subuh, putus belum masuk waktu zuhur. Nah, jadi kalau diibaratkan, kalau untuk mencari akhirat ini dari zuhur sampai ke subuh. Mana waktu untuk mencari dunia? Dari setelah sholat subuh menjelang waktu zuhur. Itu ada jedahnya. Tapi kalau bisa nih diamalkan, kata almarhum Tuan Guru Sekukul, kalau udah umur 40 tahun pun bisa. Mun kada bisa tuh minimal sholatnya jangan ditinggalkan. Nah, inilah ada putus waktu antara subuh ke zuhur. Dan juga di dalam ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa-apa kebahagiaan yang Allah siapkan di negeri akhirat nanti. Tentunya mencarinya di dunia. Dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita memanen. Apa yang kita tanam itulah yang dipanen. Carilah kebahagiaan akhir, tapi walatan sanasibaka. Jangan lupa engkau bahagian engkau, kenikmatan engkau ketika di dunia ini. Nah, kalau istilah kita kesimpulannya, cari akhirat tapi jangan lupa dunia. Kira-kira mana yang banyak, Pak? Mencari dunia gak disuruh mencari akhirat. Nah, kalau boleh kita contohkan seperti ini. Ada seorang pedagang kain nih misalnya, berangkat ke Tanah Abang waktu luhur, membawa duit 100 juta. Duit 100 juta untuk dibelikan barang dagangan misalnya. Tapi ternyata ketika mau berangkat ke Tanah Abang ada anaknya bepasan. Bah, amun ke Tanah Abang ini jangan lupa oleh-olehnya. Nah, ini bisa nih. Ya sama nih ke Makkah umrah haji banyak banget yang bepasan. Kasihan orang haji umrah tuh gara-gara pasan hilang tujuan ibadah, di kepalanya oleh-oleh tuh panada lagi. Jadi ketika mau berangkat anehnya pesan, bah nanti kalau ke Tanah Abang jangan lupa oleh-olehnya. Ternyata pedagang ini ketika sampai ke Tanah Abang, duit 100 juta tadi kira-kira mana yang banyak? Berikan kain dagangan atau oleh-olehnya? Misalnya nih ada orang seperti itu ketika sampai ke Tanah Abang beli oleh-oleh 90 juta. Misal nih kain dagangan 10 juta, kira-kira normal kagak ada orang tua? Pasti kada normal kita nyambat. Tujuannya tadi buat 100 juta untuk beli kain dagangan.
Ada anaknya pesan jangan lupa oleh-oleh. Ternyata sampai Tanah Abang beli oleh-oleh 90 juta. Kain dengan 10 juta kira-kira normal kan ya. Jadi yang normal itu barangkali seperti sampai Tanah Abang belilah kain dagangan 99 juta. Oleh-oleh tidak lupa dibelikan juga kurang lebih 1 juta. Atau pemahamannya tuh. Kita disuruh mencari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Nah, sama seperti waktu tadi. Antara setelah subuh menjelang zuhur. Itu kalau kita bisa. Apalagi naudzubillah, jangan sampai kita mencari kesenangan di dunia, menghilangkan kesenangan bagian kita di akhirat. Naudzubillah. Jadi iblis laknatullah itu celaka. Yang pertama, lam yukir rabbizam. Dia tidak mengakui itu suatu kesalahan. Nah, ini tanda orang sombong. Yang kedua, walam yandam. Karena tidak ada penyesalan, iblis karena tidak ada pengakuan, maka iblis tidak ada penyesalan. Dianggapnya biasa aja. Nah, dia menganggap dirinya lebih mulia. Allah ciptakan dari api, sedangkan Adam daripada tanah. Kemudian yang ketiga, walam yalum nafsah. Iblis tidak ada mencela akan dirinya sedikit pun. Tidak ada pengakuan, otomatis tidak ada penyesalan, dan tidak ada mencela dirinya. Nah, kayak tadi, kenapa aku tegawi kan dianggap biasa aja. Yang keempat, walam ya'zam ala taubah. Iblis tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan untuk bertobat kepada Allah. Dan yang kelima, wa qanata min rahmatillah. Iblis putus asa atas rahmat Allah. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, walaupun sebagai makbaik berapapun banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan sampai seperti iblis laknat. Usahakan seperti Nabi Adam. Kita akui kesalahan kita, kita menyesal, kita cela diri kita, bersegera bertobat, dan jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi, wa fi hadil Isra'i wal Mi'raj anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin, bahwasanya pada ketika Isra dan Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan atau dibawa kepada suatu kaum, turdahu ru'usuhum bisakhrati, diremukkan, dipukul kepala-kepala mereka itu bisakhrati, dengan batu besar atau dengan palu yang besar. Ini ketika Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan ada suatu kaum yang kepalanya dipukul sampai ramuk dengan batu yang besar atau palu yang besar. Kullama rudikhat adat kamakan. Manakala dipukul hancur kepala kaum tersebut, adat kamakanat, kemudian kembali sebagaimana semula. Nah, imbah hancur dibulatkan pula, dibaguskan lagi. Setelah itu dipukul lagi, wala yufattaru anhu min dzalika syai'. Tidak henti-hentinya seperti demikian, naudzubillah. Dipukul hancur dibaikan lagi, dipukul lagi dibaikan, hancur dibaikan, terus menerus yang demikian itu. Kemudian qala, bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, man haula'i? Wahai Jibril, siapakah mereka itu yang kepalanya dipukul sampai hancur, setelah hancur dikembalikan seperti asa, dipukul lagi terus menerus? Qala, kemudian menjawab Jibril alaihi salam, haula'il ladzina tasaqalat ru'usuhum 'anis shalatil maktubah. Mereka itu adalah gambaran orang-orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat maktubah. Orang yang tidak melaksanakan sholat.
Bisa juga diberikan pemahaman orang yang melaksanakan sholat tapi dalam keadaan lalai untuk mengilmuinya. Kan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang melaksanakan sholat. Sholat yang mana? Orang yang sholat dalam keadaan lalai. Lalai pertama barangkali tidak melaksanakan. Lalai kedua bisa kategori lalai mengilmui ibadah sholat. Dan yang ketiga lalai di dalam melaksanakan atau menunda-nunda sholatnya. Karena ini kebiasaan kita Bapak Ibu, suka menunda-nunda sholat, tanggung. Ada gawian sedikit, tanggung. Ini kebiasaan. Makanya kalau kita mau ibadah kita meningkat Bapak Ibu, kita harus ada niat yang kuat, azam yang kuat, dan terus berusaha melawan kemalasan. Kalau istilah orang Banjar, kalau kita ibadah ini mun sawat digawi, mun kada ini seumuran gitu Pak. Jadi harus ada itikat, harus dilawani. Insya Allah seperti sholat berjamaah nih Bapak Ibu, kita etikatkan minimal kita lawan harus berjamaah 40 hari berturut-turut. Ini usaha. Insya Allah kalau sudah ada usaha kita seperti ini, azam yang kuat, setelah 40 hari itu akan diberikan Allah kemudahan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terutama jamaah sholat subuh. Fama min mu'minin yusalli hadhi sholat al-fajr arba'ina yawman fil jamaah illa a'tahu iyyahu bara'atain illa a'tahu Allahu bara'atain. Siapa yang dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah selama 40 hari tidak putus-putusnya, maka Allah akan memberikan kepadanya bara'ata ini 2 kebebasan. Yang pertama bara'atan minan nar, akan dibebaskan daripada api neraka. Pemahamannya kalau bebas api neraka berarti masuk ke dalam surga. Yang kedua wabara'atan minan nifaq, dan terlepas daripada sifat munafik. Ini banyak kita sekarang nih Bapak Ibu yang tidak kita sadari. Sifat munafik itu ucapannya, perkataannya, luarnya bagus, seolah-olah dia ahli ibadah, tapi dalamnya amaliyahnya itu tidak sesuai dengan ucapannya. Ini yang sulit kita Bapak Ibu. Luarnya baik, dalamnya berpirang. Jadi kalau dapat kita mengamalkan 40 kali jamaah subuh jadilah. Tapi jangan putus. Kalau putus ulang dari awal lagi. Insya Allah kita akan diberikan Allah kemudahan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kata malaikat Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat maktubah. Hati berat Bapak Ibu pada sujud. Itu orang yang berat. Padahal ketika kita melaksanakan sholat Bapak Ibu, dosa-dosa yang kita lakukan itu diletakkan di atas kepala kita, diletakkan di pundak-pundak kita ketika melaksanakan sholat. Jadi pada ketika ruku, pada ketika sujud, berguguranlah dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Jadi intinya sekali lagi Bapak Ibu, usahakan ibadah sholat yang 5 waktu ini jangan lagi kita tawar-tawar. Dah Rasulullah menawar sampai 9 kali bulik. Yang awalnya mungkin kita mengetahui sholat di sehari setengah malaman ini dilaksanakan 50 waktu.
Ketika disarankan oleh Nabi Musa, yang akhirnya sanggup Rasulullah bolak-balik itu 9 kali kehadiran Allah. Setiap pertemuan dikurangi 5. Yang akhirnya tertinggal 5 itu pun masih disarankan Nabi Musa untuk menawar. Tapi Rasulullah kada purun lagi. Nah kita jangan purun menawar lagi, toh dah Rasulullah menawar. Nah jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, salatnya waktu inilah awalnya kita laksanakan. Artinya usahakan jangan ditinggalkan. Kalau sudah diberikan kemudahan baru kita tambah ibadah-ibadah sunnah. Jangan terpaling, kadang tak kena rajinnya semua yang sunatnya rajin, tak kena ulirnya semua yang fardu gin kada lagi. Ini naudzubillah. Usahakan sedikit demi sedikit. Yang awalnya mungkin sholat waktu hanya sekali sehari semalaman maghrib aja. Usahakan, niatkan, azam yang kuat kita tingkatkan lagi. Dan insya Allah kalau ada usaha akan diberikan Allah kemudahan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, barangkali sampai sini pengajian kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Dan tentunya semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih meningkatkan ibadah kita, terutama ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma faqihna fiddin wa la taj'alna mimma ya'kulud dunya biddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna